وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saya hanya berpesan kepada 5 LC yang akan terjun ke daerah-daerah ya, untuk membacakan 30 poin ciri-ciri orang yang dianggap murtad. Itu aja lah, gampang-gampangannya orang dianggap murtad dari Islam Jamaah Jokam 354, dianggap berbeda 354. Saya ingatkan Anda supaya takwa kepada Allah, supaya hati-hati dengan keilmuan Anda. Kalau dulu kita saat jadi Jokam menganggap kawan-kawan yang di luar Jokam, ingat ya, kita bicara gimana? Kiai Jopo, ya tak? Ulama-ulama Jopo selain Jokam, kalau enggak jahiliyah bodoh berarti pengkhianat. Ayo, eling ora? Maka kata-kata seperti itu jika misal 5 LC ini menuruti orang-orang yang ada di atas yang berkepentingan tertentu, sedangkan 5 LC ini orang-orang yang pintar mengikuti hawa nafsu para pengurus-pengurus pusat untuk terjun ke daerah-daerah membacakan tentang ciri-ciri 30 orang yang dianggap murtad, saya bisa menyematkan di antara 2 ini. Ya, di antara 2 ini. Kalau nggak bodoh berarti khianat dengan ilmunya. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat semangat dan nikmat tetap istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan semangat untuk beramal ma'ruf, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita yang ada di Islam Jamaah Jokam 354, yang selalu kita berharap mereka semua bisa sadar, bisa membuka akal pikirannya dan hijrah bersama kita kepada pangkuan kaum muslimin rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol sebentar, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat saudara tua kita dari cerita-cerita, dari ungkapan-ungkapan, opini-opini, ucapan-ucapan yang mungkin bisa menjadikan wasilah bisa membuka akal sehat mereka. Alhamdulillah rabbil alamin. Di hari Ahad, alhamdulillah, kemarin tanggal 2 Oktober bulan 10, kita kawan-kawan sesolo raya sengaja bersama Forsi Tamat, sebuah forum masjid, takmir masjid seluruh kecamatan mana itu, Grogol apa mana itu, daerah Sukoharjo. Kalau daerah Jokam ya Sukoharjo Utara, di sekitar Cemani, di dekat pondok Ngeruki, Cemani, Sukoharjo, Grogol ya insyaallah.
Alhamdulillah di situ kita bersama kawan-kawan yang ada, kaum muslimin yang ada di sana, yang kurang lebih sekitar 30 ketakmiran masjid yang bergabung, sengaja mengundang Syekh Khalil Bustami LC dan kawan-kawan mantan Islam Jamaah untuk mengadakan kajian. Tak lain kajiannya adalah dalam rangka untuk ta'aruf, mengenalkan apa? Mengenalkan tentang bahaya-bahaya ajaran takfir yang ada di Islam Jamaah di Cokam 354, yang mana mantan adalah orang-orang yang dianggap lebih tahu, lebih faham tentang penyimpangan Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, tak biasanya sebenarnya yang ngisi biasanya tunggal, biasanya Syekh Khalil saja, atau kalau bertiga biasanya ya para masyayikh Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud LC, semua LC. Ternyata pada kesempatan kemarin saya hadir juga karena kebetulan juga itu bagian dari acara kami, karena kami di Jateng DIY, insya Allah kalau tidak ada uzur, insya Allah juga kalau nggak ada uzur kita juga hadir. Kemudian kami, terutama saya dan Pak Kurti, kemudian diminta untuk mendampingi Syekh Khalil Bustami, walaupun kita juga sebenarnya tidak mau ngapain. Syekh Khalil Bustami sudah menguasai betul, sangat betul menguasai. Kita itu hanya ya pupuk bawang lah, persaksian di daerah, dan mungkin sedikit nambah aja. Namun oleh para pengurus Porsi Tama, beliau setengah memaksa untuk dampingi. Alhamdulillah, dan sudah kita dampingi. Lalu alhamdulillah juga sedikit waktu, walaupun 5 menit mungkin, insya Allah untuk saya ya tetap saya jelaskan tentang penyimpangan yang ada di dalam Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, apa yang perlu kita terangkan, apa yang perlu kita jelaskan pada video kali ini? Ternyata kaum muslimin secara mayoritas ya, itu seakan-akan menganggap biasa. Artinya keluarnya golongan ini atau orang-orang yang keluar dari golongan ini itu awal sebelum kita jelaskan, sebelum kita terangkan, ya menganggap biasa aja, seperti halnya antum semua dari masjid sini pindah ke masjid sana itu aja. Dikira ya ringan-ringan aja, tidak ada masalah lah, artinya ya biasa aja lah, mau pindah ngaji ya biasa aja. Namun setelah kita dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Khalil Bustami, kemudian kita tambah oleh Pak Kurti dan saya sendiri, mereka jadinya baru tahu isu-isu yang selama ini berkembang tentang mengkafirkan selain golongannya, menganggap murtad orang-orang yang dianggap orang yang keluar dari golongannya, menganggap tidak sah amalannya selain golongannya dan lain sebagainya, benar-benar nyata dan ada di situ. Sehingga mereka menyambut baik, semangat, baru tahu, dan kita tidak ada kata lain kecuali memberikan amanah, memberikan minta tolong untuk saling bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita minta tolong agar mereka juga mau berdakwah seperti kita semua, seperti kami yang sedang berusaha. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, para saudaraku Cokam, sudahlah antum tidak usah bagaimana kalau hujjah sudah jelas, penjelasan sudah jelas, ta'dil syubhat sudah diluruskan,
Bagi kami tidak perlu antum kemudian mati-matian sampai info kabar terbaru di daerahan. Daerahan artinya di pertemuan pusat kemarin tanggal 2 juga ketika kita mengadakan tablik akbar di Sukoharjo, ternyata di Kediri juga, bukan ternyata, itu jadwal rutin kajian atau pertemuan seluruh imam-imam di daerah-daerah seluruh Indonesia bagian timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Tengah ikut barat, kemudian sampai luar negeri, sampai mana itu luar Jawa, sampai Papua dan sampai Sulawesi, mengadakan pertemuan nasional yang menghasilkan salah satunya adalah akan diterjunkan pengurus-pengurus pusat, pengurus-pengurus Pakubumi, ulama-ulama pusat untuk membacakan lagi 30 poin. 30 poin apa? Tentang ciri-ciri orang yang menyimpang dari kefahaman Islam jamaah. Ciri-ciri orang yang menyimpang. Justru padahal ma'asyal muslimin hafizakumullah ta'ala, setelah adanya pembacaan 30 poin ini, ternyata kita juga mengerti banyak orang-orang yang akhirnya keluar. Kenapa? Salah satunya misalnya Al-Ustadz Suryanto atau Suryani yang pembina Mubalik daerah Lamongan mengatakan, justru saya keluar juga karena 30 poin dari pusat itu. Masa hanya satu arah? Masa hanya satu arah yang kemudian dibacakan tanpa adanya asal usulnya? Asal usulnya apa kok moro-moro tahu-tahu dijelaskan tentang seperti asal usulnya apa? Sehingga waktu itu Mas Suryanto minta kepada saya pribadi untuk dikirimkan ta'dil syubhat. Saya kirimi jebret, sudah. Akhirnya baca dibandingkan, bahkan saat itu dia masih turba juga membacakan 30 poin. Alhamdulillah bi'aunillah. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, bi'aunillah dengan pertolongan Allah. Justru Mas Suryanto ini akhirnya menyadari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, 30 poin ini sudah diluncurkan hampir 1 sampai 2 tahun yang lalu, yang telah dibacakan oleh imam daerah dan orang-orang yang khusus yang ditunjuk, sehingga teksnya pun teksnya 30 poin ini setelah dibaca tidak boleh disebarluaskan, hanya orang-orang tertentu. Namun ketika perkembangannya tidak efektif, setelah tidak efektif, ternyata 30 poin ini diserahkan ke masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok supaya membacakan masing-masing kelompok, ada penjelasan. Kalau dulu langsung sentral daerah ke beberapa kelompok, kadang kelompok ada 4 kelompok, 5 kelompok, katanya di sini loh dijadikan satu. Diserahkan kepada kelompok juga, pada perkembangannya juga tidak efektif juga. Lalu yang terakhir ini sudah kehabisan akal ini ya. Dan semoga ini akan menjadi bombardir gerakan hijrah secara nasional. Langsung yang turun tangan adalah siapa? Dari pusat yang diterjunkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, di antara orang-orang yang diterjunkan dari pusat untuk membacakan 30 poin ciri-ciri orang yang terpengaruh, ciri-ciri orang yang keluar dari cukam adalah para lulusan Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mekah artinya orang-orang yang generasi kedua setelah Syekh Khalil dan kawan-kawan. Kemudian generasi keduanya adalah ada 5 ulama LC yang dibangga-banggakan sekarang dia ikut turba lah, ikut terjun. Saya hanya berpesan kepada 5 LC yang akan terjun ke daerah-daerah ya, untuk membacakan 30 poin ciri-ciri orang yang dianggap murtad. Itu aja lah, gampang-gampangan ini lah.
dianggap murtad dari Islam jamaah Jogam 354, dianggap berbeda 354, saya ingatkan Anda supaya takwa kepada Allah, supaya hati-hati dengan keilmuan Anda. Kalau dulu kita saat jadi Jokam menganggap kawan-kawan yang di luar Jokam, ingat ya, kita bicara gimana? Kiai-kiai Jopo, ya tak? Ulama-ulama Jopo selain Jokam, kalau enggak jahiliyah bodoh berarti pengkhianat. Ayo eling ora? Maka kata-kata seperti itu, jika misal 5LC ini menuruti orang-orang yang ada di atas yang berkepentingan tertentu, sedangkan 5LC ini orang-orang yang pintar mengikuti hawa nafsu para pengurus-pengurus pusat untuk terjun ke daerah-daerah membacakan tentang ciri-ciri 30 orang yang dianggap murtad, saya bisa menyematkan di antara dua ini. Ya, di antara dua ini. Kalau enggak bodoh berarti khianat dengan ilmunya. Ya, itu aja. Itu kan mereka, itu kan kita diajari seperti itu dulu. Kita akan diajari seperti itu, bahwa kiai-kiai Jopo ini, kiai-kiai selain Jokam, kalau enggak jahiliyah bodoh, dia khianat dengan ilmunya. Makanya dia enggak mau bergabung dengan jamaah. Begitu pula kita sekarang, sudah dijelaskan, ditegakkan, dita'dil syubhat oleh para masyayikh, oleh para ahli ilmu. Lalu mereka masih nyaman dan aman di situ, bahkan membantu wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi, memperkuat jamaahnya yang jelas-jelas banyak penyimpangan. Maka dua sematan itu mungkin bukan berlebihan. Mohon maaf, ini juga saya hanya mengadopsi ucapan-ucapan para sesepuh-sesepuh itu. Kalau enggak bodoh katanya khianat. Oke, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Perbincangan pada siang hari ini semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك